Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lensa Nalar, ruang di mana kita percaya bahwa ketika nalar bicara itu bukan sekedar suara. Mari semua berperan dan teruskan perjuangan. Kita hidup dalam ekonomi yang sering bikin dahi berkerut. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan ekonomi kita? Hari ini kita bicara mengenai sesuatu yang akan menentukan arah dan peluang 10 tahun ke depan bersama dengan Sensus Ekonomi 2026. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, datanya dipakai untuk apa? Aman nggak sih untuk kita sebagai pelaku usaha? Dan adakah hubungannya dengan pajak? Hari ini kita akan meluruskan semua itu langsung bersama dengan lembaga yang paling paham soal data, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih Mbak J. Nah, selamat datang untuk Bapak Dudi dan juga Bapak Hendy di Lensa Nalar. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, dan tentunya yang akan garis bawahi di sini adalah mengenai Sensus Ekonomi 2026 ya Pak ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita mau cari tahu dulu ya, orang-orang yang hadir pada hari ini merupakan siapa, dan juga tentunya apakah wajah-wajah yang mungkin masih asing di Indramayu itu bisa berkenalan dengan masyarakat Indramayu sendiri. Iya, selamat datang untuk Bapak Dudi Barmana STMSI. Bapak, selamat datang. Bapak Dudi merupakan Kepala BPS Kabupaten Indramayu. Betul sekali, betul ya Mbak. Pak. Bapak Dudi ini tampaknya bukan orang Indramayu asli. Bukan, Mbak. Bapak dari mana Pak? Kalau saya lahir dan besarnya di Bandar Lampung. Di Lampung. Baik. Iya, jadi Ya. seberang Sumatera. Di Indramayu sudah sejak kapan Pak? Indramayu sekitar bulan Juni tahun 2024. Oh, Jadi berarti udah baru satu tahun. Iya, udah satu setengah. tahun ya. Sudah satu Satu tahun. Iya, luar biasa. Iya. Dan itu pun ke Indramayu itu langsung karena mendapatkan tugas sebagai Kepala BPS Kabupaten Indramayu. Betul, Mbak Jejeng. Luar biasa. Berikutnya di sebelah Pak Dudi ada Bapak Hendy Haryo Sasongko SST MStat. Beliau merupakan statistisi ahli media dan Ketua Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, Bapak juga sepertinya bukan wajah-wajah Indramayu. Bukan, ya. Dari namanya Iya. juga sudah bukan. Oh iya, ada Sasongko ya, dari Sasongko ini. Bapak dari mana Pak? Asalnya dari Jogja, Mbak. Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta di Indramayu sejak tahun. Saya tugasnya di BPS Provinsi. Oh Jawa iya, Barat. Provinsi Jawa Barat ya, mohon maaf. Di Provinsi Jawa Barat, dan untuk kemari ke Indramayu ini menemani Iya, Pak Bapak Dudi. Luar biasa guys ya, jauh dari Provinsi Jawa Barat juga. Ini merupakan suatu kehormatan juga Lensa Nalar bisa menghadirkan atau bisa kedatangan tamu keren-keren banget dari BPS Provinsi Jawa Barat dan juga Kabupaten Indramayu. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Dan tentunya pada hari ini kita bukan hanya berkenalan bersama dengan dua orang hebat yang hadir di Indramayu ini, kita akan memberikan banyak pertanyaan. Wow ya, banyak pertanyaan. Karena Pak, selain yang kita tahu BPS itu masyarakat taunya hasil survei seperti ini, hasil sensus seperti ini gitu ya. Kemudian mereka juga selalu ngobrolin, kamu hari ini udah dapet SMS belum dari BPS, kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dari hal-hal yang masyarakat hanya tahu sampai itu, BPS itu sendiri sebetulnya program atau penugasan aslinya, utamanya itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih ya Mbak Iya. Ayu. Terima kasih. Saya manggilnya apa nih? JJ boleh Pak? Mbak JJ enggak? Oh Manggil enggak, kalau penonton. penontonnya apa nih? Manggil penontonnya Nah, penonton aja Pak. penonton aja ya. Nonton. Penonton. Iya, terima kasih ya Iya. Mbak JJ. Jadi kalau BPS mungkin orang susah nyebut kepanjangannya. Mungkin kalau bilang Badan Pusat, begitu ngomong statistiknya Kayaknya banyak orang langsung, kepleset gitu kan. Badan Pusat Statistik gitu kan. Jadi BPS Badan Pusat Statistik. Jadi kalau BPS itu adalah lembaga pemerintah non departemen ya.
non kementerian kalau sekarang ya. Non kementerian berarti kan dia bentuknya badan, tapi dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya tanggung jawab langsung kepada presiden. Dan BPS itu diamanahi ya, diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik. Kalau bilang statistik berarti nggak jauh-jauh dengan angka. Angka berarti tidak jauh dengan data. Dan itu yang dilakukan oleh BPS. Jadi BPS itu secara struktur semuanya tersentral ya, terpusat, vertikal. Beda dengan dinas ya. Kalau dinas biasanya mereka udah di bawah Pemda. Tapi kalau BPS itu langsung kita vertikal ke BPS pusat yang ada di Jakarta. Jadi di BPS itu ada BPS pusat, ada di Jakarta, kemudian ada di level provinsi, kemudian ada di level kabupaten, kota. Nah, kalau saya ditanggung jawabkan untuk BPS kabupaten di Indramayu. Nah, jadi tugas BPS buat mengumpulkan data itu ya ada banyak cara yang dilakukan BPS ya untuk mengumpulkan data, tapi secara garis besar sebenarnya ada 3 cara. Pertama adalah dengan metode sensus. Nanti misalnya sensus ekonomi tahun 2026. Jadi kalau sensus itu berarti semuanya kami data. Tidak boleh ada yang tertinggal. Terakhir kami mengadakan sensus itu sensus pertanian tahun 2023. Ada lagi satu lagi namanya sensus penduduk. Lalu kami lakukan di tahun 2020. Jadi itu mendata seluruh penduduk. Kalau pertanian, kami mendata seluruh pelaku usaha di bidang pertanian. Nah, kalau tren sensus ada juga namanya survei. Nah, survei itu artinya tidak kami data seluruhnya. Kami hanya mengambil sebagian sebagai sampel. Nah, itu survei banyak oleh BPS. Mungkin sering kali ya warga Indramayu itu kedatangan tugas BPS gitu kan. Kemarin survei ini, sekarang survei ini. Yang lain lagi, ya. Iya. Karena memang survei di kami itu lumayan cukup banyak. Jadi ada yang rutin setiap bulan. Itu ada survei harga, kemudian juga ada survei Susenas yang menyebutnya yang paling terkenal itu survei untuk tahu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan juga ada survei terkait dengan tenaga kerja juga. Jadi ya lumayan banyak survei yang kami lakukan. Makanya kadang suka warga ngeluh kok kemarin survei ini, sekarang survei ini lagi gitu kan. Jadi samping survei kemudian ada satu lagi juga yang kami lakukan. Biasanya kayak misalnya Mbak JJ dapat SMS ya. SMS katanya untuk survei wisatawan oleh BPS. Nah, itu adalah salah satu cara pengumpulan data yang kami lakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Jadi bisa dengan seperti itu kan, dengan kami mengirim SMS atau juga kami memanfaatkan data yang sudah ada. Misalnya data administrasi yang ada di Dinas Kominfo, dinas-dinas yang lain, itu juga bisa kami lakukan pengumpulan datanya. Kemudian juga bisa juga big data, misalnya data pengguna telepon seluler, misalnya dari PT Telkomsel gitu kan. Karena dari data itu bisa kami olah menjadi misalnya data orang yang komuter, ya hari yang pergi keluar kota ya, misalnya biasanya daerah metropolitan seperti Jakarta. Kan Jakarta itu banyak kan orangnya dari luar Jakarta ya. Nah, itu bisa kami ketahui pergerakannya dengan menggunakan data seluler tadi. Menarik sekali ya Pak ya ternyata ya, BPS yang mungkin selama ini masyarakat masih menganggap ya hanya badan pengumpulan data saja, tapi ternyata di dalamnya ini betul-betul hal-hal yang penting, matter untuk negara kita, untuk kemajuan dan juga perkembangan negara kita ternyata ya Pak ya. Dan mungkin kita langsung aja masuk ke beberapa segmen yang akan kita tanyakan. Dan sebelum ke hal yang lebih teknis lagi itu Pak, boleh kita tahan dulu ya. Dan kita perlu tahu dulu beberapa sebenarnya apa sih sensus ekonomi itu dan kenapa harus dilakukan secara rutin? Sensus ekonomi 2026 ini apa bedanya dengan sensus yang lain? Terima kasih ya Mbak JJ. Jadi kenapa harus melaksanakan sensus ekonomi? Jadi yang paling utama ya ini adalah amanah dari undang-undang. Jadi kami itu ada undang-undang statistik, undang-undang nomor 16 tahun 1997. Jadi dalam undang-undang itu BPS punya tugas untuk melaksanakan 3 jenis kegiatan sensus. Pertama adalah sensus penduduk, kedua adalah sensus pertanian, dan ketiga adalah sensus ekonomi. Nah, yang akan kami lakukan di tahun 2006 nanti adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini dilaksanakan rutin, tapi rutinnya lumayan lama nih jedanya, karena 10 tahun. Jadi sensus ekonomi pertama itu tahun 1986, kemudian 96, kemudian 2016 ya. Kemudian 2026. Jadi yang udah yang kelima ya kali ya 2026 itu. Jadi ya lumayan lama waktunya gitu kan. Jadi apa yang kami lakukan gitu kan di sensus itu?
Ya, pertama tentu saja namanya juga sensus ekonomi. Ya. Artinya menjadi unit observasi kami atau menjadi objek yang akan kami data itu adalah para pelaku usaha ekonomi. Nah, para pelaku usaha ekonomi kan lumayan besar ya, lumayan banyak kan, Mbak JJ ya. Ya. Jadi baik itu yang mereka di sektor perdagangan, ada di sektor industri, mau itu perusahaan besar, Iya. kayak misalnya PT segala macam, ataupun cuma perusahaan UMKM atau kadang pedagang usaha rumah tangga, Iya. kayak pedagang kaki lima atau yang punya usaha rumahan. Iya. Jadi itu semua harus kami cover, kami catat gitu kan. Jadi nggak boleh ada yang terlewat satupun. Nah, cuma untuk sensus ekonomi ini biasanya ada sektor juga yang tidak akan kami data. Jadi saya sampaikan tadi kita juga punya namanya sensus pertanian. Iya. Sensus pertanian itu terakhir kami laksanakan tahun 2023. Makanya kenapa di sensus ekonomi untuk sektor pertanian tidak kami data? Kan sudah kami data di tahun 2023 kemarin. Iya. Jadi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat itu akan kami potret, kami data. Kecuali tadi ya, salah satunya adalah sektor pertanian. Nah, bedanya dengan sensus sebelumnya apa? Ya, salah satu beda dari sensus sebelumnya adalah tadi, kalau sensus sebelumnya kami menggunakan kertas, jadi petugas itu dibekali dengan kuesioner, Iya. kemudian nanti mereka bertanya, mencatat. Nah, untuk tahun 2026 ini kami nggak lagi menggunakan kertas, tapi sudah menggunakan istilahnya KEPI, Computer Assisted Personal Interview. Jadi nanti petugas dengan menggunakan gadget mereka, smartphone-nya mereka, nanti akan ada aplikasi yang mereka unduh, jadi mereka menginput data itu menggunakan aplikasi. Dan kalau menggunakan aplikasi artinya apa? Ya, terkait itu lagi ya, masalah keamanan itu juga jadi bagian dari itu juga, itu kerahasiaan juga bisa di situ, bisa kita jaga kita dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu yang membedakan dengan sensus ekonomi sebelumnya. Di samping juga mungkin pertanyaan pun juga mungkin akan menyesuaikan. Karena kan kalau 2016 kita belum kenal tuh namanya ekonomi digital kayak seperti sekarang ya, marketplace. Tapi 2026 kan Sudah mulai berkembang. maju. Iya, berkembang maju gitu kan, usaha yang usaha online gitu kan. Nah, ini pun juga kami harus bisa motret ini gitu kan, karena luar biasa gitu kan usaha online ini ada di masyarakat. Betul. Nah, tadi Pak penasaran dengan yang aplikasi tersebut ya. Kalau misalkan sudah berganti dengan kertas, diganti dengan aplikasi ini, apakah petugas-petugas sensusnya ini akan sama seperti dulu keliling-keliling ke rumah warga, ke pelaku usaha secara langsung, atau hanya penyebaran link dan juga mungkin sosialisasi saja? Jadi ada dua metode. Jadi biasanya kalau untuk perusahaan besar, karena biasanya jelas tuh ada alamat emailnya. Nah, biasanya kami akan mengirimkan link aja, link langsung ke mereka. Karena biasa mereka juga cenderung mintanya nggak usah interview, tapi biar kasih link nanti mereka bisa ngisi sendiri. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya, misalnya usaha rumah tangga ataupun UMKM, ya biasanya petugas kami tetap akan ada yang datang keliling, door to door gitu kan, untuk mendata. Oke, berdasarkan data yang sudah dimiliki ya. Karena kan itu pasti dari BPS sendiri sudah memiliki data pedagang ada di mana saja. Oh iya, betul sekali Mbak Jaja. Jadi kami sudah menyiapkan istilahnya prelist kami menyebutnya. Prelist ya, prelist. Tapi prelist itu kan mungkin masih ada yang belum lengkap ya. Betul. Jadi makanya nanti di saat tahun 2006 itu prelist tersebut di samping diupdate, mungkin juga kalau ada penambahan akan ditambah juga oleh petugas kami. Tiba-tiba di jalan nemu, udah nggak tahu. Itu pasti. Oh iya, oke. Mungkin untuk pembahasan kita yang di awal ini Pak, saya rasa sudah cukup, sudah banyak sekali yang Bapak jelaskan tadi, padahal saya hanya bertanya 2 pertanyaan, tapi ternyata Bapak sudah menjawab 4 pertanyaan secara langsung, luar biasa. Oke, Bapak, kita mau lanjut lagi mengenai data ekonomi yang tanpa takut ya. Semoga di sini untuk seluruh masyarakat yang mendengarkan dan juga menonton kita bisa lebih jujur lagi setelah kita bahas ini ya. Karena biasanya ini muncul kekhawatiran kalau saya jujur soal omset gitu Pak. Misalnya omset total MC berapa setahun gitu kan. Apakah nanti dihubungkan ke pajak? Mari kita luruskan terlebih dahulu. Karena pertanyaan yang untuk Bapak adalah banyak yang takut data ini digunakan untuk pajak ya Pak. Dan apa jaminannya jika tidak demikian seperti itu? Misalnya nih saya ternyata transparan atau orang lain lah, artis atau siapapun ini. Kemudian dia jujur mengenai omsetnya, banyak yang takut jika data-data itu untuk perpajakan nih Pak. Iya. Gimana menjamin
menjamin bahwa ke masyarakat nggak usah takut gitu. Ya, terima kasih Mbak Jeje ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, kan kami punya namanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, Undang-Undang Statistik. Nah, dalam undang-undang itu salah satunya juga diatur kerahasiaan. Jadi data yang diberikan oleh masyarakat itu kan kami jaga, kami jamin kerahasiaannya. Nah, itu yang pertama dari sisi undang-undang itu sudah ada perlindungannya. Nah, jadi tidak boleh petugas kami itu mengekspos datanya. Kami juga nggak boleh mengekspos datanya. Jadi yang untuk data individu itu kami rahasiakan. Jadi nanti kalau misalnya kami juga merilis kan biasanya angkanya nggak ada data individu ya. Biasanya lebih kepada angka statistik. Nah, itu biasanya kan jumlah, rata-rata, seperti itu kan angkanya. Kalau misalnya kami mengeluarkan direktori, tapi direktori itu hanya data yang sifatnya umum. Kayak perusahaan kan ya wajar kalau misalnya nama perusahaan, alamatnya di mana, ya kan itu kayaknya informasi yang umum gitu kan. Artinya itu biasanya bisa kami berikan. Tapi kalau untuk yang tadi yang omset itu biasanya itu dirahasiakan. Oke, berarti aman ya Pak ya. Iya, selalu aman. Yang menjamin adalah undang-undang tersebut. Undang-undang. Di samping juga tadi saya sampaikan karena kami sudah menggunakan aplikasi, artinya kan itu lebih secure lagi kan, karena data itu petugas langsung input di sana. Ketika diinput kan data langsung masuk ke server. Jadi sudah langsung terjaga tuh keamanan dari sisi teknologinya. Dari sisi petugas juga mungkin ya, petugas juga nggak bisa nge-share, nggak bisa nge-share datanya data itu yang sudah input itu. Nah, balik lagi Pak, mungkin sedikit. Ini pelaku usahanya yang sudah menjawab pertanyaan dan diinput datanya itu, pelaku usahanya sendiri bisa mengakses data mereka sendiri nggak Pak? Mengakses kembali gitu? Kalau saya nggak bisa mengakses. Oh nggak bisa. Hanya petugas sensusnya aja? Iya, ini petugas sensusnya akan bisa menginput datanya. Jadi mereka hanya memberikan datanya. Nanti feedback yang kemarin dalam bentuk apa ya tadi? Dalam bentuk data yang sudah kami publikasikan. Baik. Oke, nah keuntungan dari para pengusahanya sendiri nih Pak, setelah datanya diinput itu boleh diinformasikan kira-kira mereka mendapatkan keuntungan apa gitu? Oh, jadi setelah mereka mereka sampai informasikan. Jadi ya mungkin nanti lebih jelasnya mungkin Pak Hendy ya bisa menjelaskan ya. Betul. Ini karena terlalu udah penasaran sih Pak ya. Iya. Oke, nah ini kan kalau misalkan yang kami cari informasinya ini, datanya ini hanya berupa angka tanpa nama dan alamat, itu betul ya Pak? Kalau nama ya tadi tergantung ya. Misalnya kalau menyajikan data yang sifatnya sensitif kayak omset, yaitu anonimus. Oh, begitu. Anonimus. Jadi udah namanya ID yang bisa mengarahkan ke ini data siapa itu udah kami hilangkan. Nah, tapi kalau sifatnya direktori itu mungkin tadi ya nama, alamat, mungkin nomor telepon kantornya, itu sebenarnya itu bisa kami publikasikan. Baik. Dan selain data-data yang dimiliki BPS ini akan bisa menjadi program yang penting untuk negara gitu Pak, untuk kemajuan dari daerah tersebut. Tapi sebetulnya banget gitu ya Pak. Sebetulnya ini data ini digunakan untuk siapa dan untuk kebijakan apa gitu Pak? Mungkin Pak Hendy bisa. Bangga dari Pak Hendy. Kira-kira Pak, ini datanya untuk siapa gitu Pak? Terima kasih Mbak Jeje. Jadi memang sensus ekonomi ini kan sensus yang jarang dilakukan, setahun sekali dari sebagian yang disampaikan Pak Budi ya, sangat jarang, dan tentunya banyak pihak yang menunggu data yang akan dirilis dari data sensus ekonomi ini. Jadi ada 3 tujuan utama Mbak terkait dengan sensus ekonomi. Yang pertama itu adalah menyediakan struktur ekonomi. Jadi data struktur ekonomi, baik itu menurut wilayah, misalnya di Indramayu seperti apa struktur ekonominya, apakah yang paling banyak itu industri, atau yang paling banyak di sektor perdagangan, atau yang paling banyak di sektor misalnya penyedia makan minum dan sebagainya. Itu struktur ekonomi kita akan dapatkan. Bahkan kita bisa melihat perbandingan antar wilayah, provinsi, kabupaten, kota, dan berbagai macam variasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mendapatkan informasi terkait dengan karakteristik ekonominya. Karakteristik misalnya skala usahanya, ada yang mikro, kecil, menengah, besar, gitu kan.
Itu nanti dihitung dari omset yang didapatkan dari pendataan diri, Mbak. Jadi kita menanyakan omset itu untuk apa sebenarnya? Kita akan mendapatkan skala usaha. Dengan kalau misalnya di bawah 2 miliar itu kecil, ya. Maaf mikro, kemudian 2 sampai 15 itu kecil, ya. Kemudian 15 sampai 50 itu menengah, dan di atas 50 miliar itu adalah besar. Nah, itu akan memetakan skala. Mungkin juga dari sisi tenaga kerja, jumlah tenaga kerjanya. Kemudian juga dari sisi penggunaan ekonomi digital, internet, itu karakteristik ekonomi yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi sempat saya spill. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan informasi terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Nah, ini yang baru, yang Mbak DJ ya. Yang baru yang belum pernah dilakukan dalam sensus ekonomi sebelumnya. Karena memang proses digitalisasi kan baru muncul pasca COVID ya, yang mulai gencar itu ya. Nah, sehingga di tujuan yang ketiga ini kita ingin mendapatkan informasi ekonomi digital. Nah, kalau mulai dari tujuan ini, menjadi sebenarnya yang membutuhkan banyak, bisa dari pemerintah, ya, bisa dari para pelaku usaha itu sendiri, bisa mungkin juga dari akademisi. Oh iya betul. Ya kan, kalau dari pemerintah tentu untuk mengambil kebijakan, Betul. kebijakan bagaimana membantu UMKM, kan akan ketahuan tuh, Ya. itu selalu ditanya-tanya oleh pemerintah berapa sih jumlah UMKM kita, gitu kan. Nah ini pasti ditunggu-tunggu nih Pak, karena memang tidak ada satu sensus yang mendata UMKM kecuali sensus ekonomi. Bahkan Kementerian UMKM sendiri. Kemarin memang ada pendataan lengkap UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Usaha Kecil ya, menengah apa namanya itu Koperasi ya, UMKM itu, tapi tidak semua, belum semua lah ya, belum semua. Jadi mereka juga sebenarnya saya yakin menunggu juga data ini, termasuk juga usaha besar ya. Kalau misalnya Kemenperin ya, Keindustrian itu ada namanya kan ada sistem informasi industri ya, INAS namanya, itu juga pengumpulan data juga, itu saya pikir juga masih belum lengkap ya, belum lengkap. Sama juga kalau tadi disampaikan OSS ya, kalau di dinas nggak tahu di Indramayu namanya apa, kalau di Jawa Barat itu BPMPTSP itu dinas penanaman modal dan satu pintu, perizinan satu pintu. Itu hanya datanya yang mengajukan perizinan saja itu, tidak semua kan, tidak semua. Tapi sensus ekonomi ini semua didata, baik yang punya izin atau tidak. Bahkan mungkin ya, kalau kutip yang ilegal itu juga masuk. Ya. Kayak misalnya apa contohnya ilegal itu kayak rentenir ya. Nah, rentenir atau Bang Emo di sini bahasanya. Bang Emo itu dari sensus ekonomi itu juga didata. Jadi untuk memotret seluruh usaha. Dan mereka tidak keberatan ya untuk memberikan data. Ya, itulah tugas BPS lah, untuk kemudian membujuk dan mensosialisasikan agar mereka juga bisa menyampaikan datanya secara jujur. Nah, kalau nggak ini memang banyak para pelaku usaha juga bisa untuk menambah investasi mereka, membuat cabang-cabangnya. Oh di sini di Indramayu di kecamatan ini kurang dalam potensi misalnya perdagangan di sektor ini. Gitu. Dia bisa memetakan lagi usahanya biar lebih berkembang. Itu banyak. Itu satu. Wow, ternyata manfaatnya luar biasa dan kelengkapannya. Jadi keistimewaan dari BPS-nya ini lebih lengkapnya itu ya Pak ya, berarti lebih lengkap dan juga lebih terperinci. Kemudian juga bidang usahanya juga lebih luas gitu yang dicakupnya ya Pak ya. Artinya secara coverage-nya kita seluruh Indonesia itu nggak boleh ada yang tertinggal nggak boleh ada yang tertinggal ya Pak ya, betul-betul. Kalau misalkan ada usaha-usaha yang mungkin selama ini mereka nggak berani untuk mendapatkan nomor izin berusaha contohnya gitu ya, tapi itu juga oleh BPS tetap dilakukan untuk sensus ini ya Pak ya. Oke, luar biasa. Tapi itu betul-betul ya, ternyata kalau misalkan kita simpulkan sedikit, memang dari Menteri Perekonomian sendiri sangat membutuhkan data itu ya Pak ya, untuk barangkali mau disuntikkan modal dan lain sebagainya. Dari Kementerian Perindustrian juga membutuhkan juga ya Pak. Wah betul ya Pak, luar biasa. keren banget Pak. Oke, seperti Pak Dudi, Pak Hendy menjawab banyak sekali pertanyaan yang tadi belum ditanyakan justru ya.
Oke, luar biasa. Oke, kita mungkin lanjut lagi apa ya ke segmen berikutnya di bab 3 ini supaya masyarakat tahu seperti apa saat petugas datang. Mungkin Bapak bisa ada yang menjelaskan mengenai cawi, capi, papi dengan contoh situasinya nih apa nih Pak? Cawi, capi dan papi, bukan mami nggak usah ya Pak? Ada di rumah. Ada di rumah. Ada juga Mas. Yang mengisi data sensus ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Hendy. Oke, jadi memang tadi sudah di-spill sedikit sama Iya. Pak Dudi ya bahwa moda pendataan kita itu ada 3 tadi ya. Ada Kewi, kemudian Kepi Kewi. ya, Oh, ya. sama Pepi ya. Oke. Jadi biar tidak jadi mami, jadi papi mami jadi. Jadi seperti itu cara pembacaannya ya. Iya, Kepi, Kewi dan Pepi ya. Oke. Jadi untuk secara sederhana tadi untuk KPI kan singkatannya Computer Assisted Personal Interview. Itu petugas mendata dengan menggunakan gadget lah gitu, menggunakan gadget aplikasi ya. Itu KPI. Kemudian PW itu Computer Aided Web Interview. Jadi kita tadi dikatakan usaha besar itu mengisi mandiri, Ya. itu menggunakan moda KW tadi. Oke. Jadi edit web, tadi menggunakan web. Tadi pengisian secara mandiri melalui web. Oke. Kemudian UTB itu melalui kuesioner, kuesioner biasa kertas, paper and pencil Paper. interview. Oh. Nah, namanya Oke, PI, PI. paper and pencil Interview. Jadi menggunakan kuesioner bahasanya, bahasa mudanya kuesioner. Iya, iya. Cuma kita biar keren ya, ada Iya. PI gitu. Nah, ini 3 moda ini kita laksanakan. Tapi bagaimana situasinya? Kalau untuk KEWI ini tadi sudah disampaikan bahwa itu untuk usaha-usaha besar yang memang kadang-kala memang pilihan mereka itu memang untuk mengisi mandiri. Jadi beberapa kita sering audiensi dengan para pelaku usaha besar, mereka memilih kalau bisa mah kita mengisi sendiri melalui biar tidak didatangi ditesuhi dengan para petugas ya, mungkin akan mengganggu waktu mereka gitu kan. Nah, sehingga kita menyediakan moda ini dengan mengirimkan link melalui email ya salah satunya agar mereka bisa mengisi itu pakai KEWI. Kemudian untuk yang KEPI ini memang yang kita gunakan oleh petugas untuk melakukan pendataan secara door to door dari rumah ke rumah. Nah itu biasanya UMKM. Biasanya UMKM. Jadi karena kalau kita pakai web interview mungkin bisa jadi tidak semua mampu ya untuk mengisi mandiri. Bingung kan ini apa maksudnya omset kan bingung. Harus ditanyakan gitu. Maksudnya oh gini dijelaskan oleh petugas. Jadi yang menangani petugas sehingga lebih paham apa yang ditanyakan sehingga langsung diinput. Nah itulah dengan aplikasi dan kita memang saat ini sudah karena sudah teknologi sudah berkembang kita sudah beralih kepada KEPI semua Mas. Nah bagaimana untuk yang KEPI yang kuesioner tadi ini KEPI ini adalah kuesioner yang sebenarnya digunakan untuk bahasanya mitigasi ya atau apa namanya mitigasi itu bahasa Indonesianya apa ya? Mitigasi pencegahan. Ketika usaha besarnya tidak respon untuk mengisi jaga-jaga lah ya. Jaga-jaga lagi. Jaga-jaga. Antisipasi ya. Antisipasi, Mungkin ya. mereka susah untuk mengisi KEWI ataupun ada kendala maka kita datang menggunakan KEPI jadi kuesioner untuk usaha besar sebenarnya Mbak. Nah, sebesar kita datangin kuesioner nanti tetap juga diinput di web tadi tapi dibantu oleh petugas. Nah, jadi ini tuh ya bisa jadi ada usaha besar yang memang untuk KEWI juga tidak bisa mengisi. Banyak alasan lah, misalnya pengisiannya harus berbagai bidang nih Mbak. Jadi satu perusahaan besar tuh ini tenaga kerja harus di bidang HRD. Di satu sisi dia harus mengisi di bidang keuangan accounting. Kan kalau pengisian link kadang-kadang bingung kan. Walaupun sebenarnya bisa juga linknya di-share gitu. Bisa juga. Tapi bisa jadi udah PPI aja misalnya. Kuesioner aja dikasih. Nah itu kita sediakan. PPI-nya juga. Itu penjelasannya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan dari petugas sensusnya sendiri pasti lebih suka yang KEWI dan KEPI ya Pak. Jadi nggak usah double job gitu. Iya, nggak 2 kali kerja gitu. Tapi karena melihat masyarakat kita juga dan kepentingan kita untuk mendata ini, kita juga betul-betul harus mau bekerja 2 sampai 3 kali juga mungkin BPS akan tetap melayani itu ya Pak. Iya. Luar biasa. Nah, untuk perihal KEWI, KEPI, dan PEPI di sini sudah sangat jelas. Jadi pada saat masyarakat didatangi atau ada sosialisasi mengenai
sensus ekonomi 2026. Kami harapkan tidak ada yang kaget ya Pak. Kita untuk sosialisasi dari BPS barangkali nanti ada di luaran sana, mohon diikuti, mohon disimak dengan baik juga agar para pelaku usaha juga bisa mendapatkan feedback atau keuntungan yang baik untuk usaha-usaha mereka ya Pak. Dan untuk BPS sendiri, apakah memiliki mitra dan kira-kira kalau punya mitra nih Pak, siapa mitra BPS ini Pak? Biasanya punya ciri resmi atau atribut gitu nggak Pak? Iya, masih Mbak Jeje. Jadi emang dalam melaksanakan tugas pendataan lapangan, BPS memang biasanya merekrut mitra. Kami menyebutnya sebagai mitra statistik. Jadi mitra ya Mbak ya? Iya. Bukan petugas, mitra. Kalau mitra kan nanti kita satu seimbang ya kedudukannya, seimbang. Jadi kita menyebutnya sebagai mitra. Mitra ini siapa? Mitra itu adalah masyarakat Indramayu sendiri. Jadi masyarakat Indramayu yang memang sudah mendaftarkan diri, itu kan mendaftarkan diri, kemudian juga ada proses seleksinya, akhirnya mereka terpilih menjadi mitra statistik, yang nyebutnya mitra statistik. Nanti peran mereka apa? Nanti mereka ini akan melakukan pendataan ke lapangan, baik itu ke rumah tangga atau ke keluarga atau ke pelaku usaha, misalnya ke pasar-pasar ya, atau juga ada juga yang ke lapangan misalnya ke area sawah, juga ada seperti itu. Jadi mitra kami itu ya lumayan besar gitu kan, lumayan banyak, dan itu tersebar di seluruh kecamatan di Indramayu. Karena kami belum utamakan misalnya untuk kecamatan Indramayu ya petugasnya ya dari kecamatan Indramayu juga gitu. Misalnya kalau Gantar ya idenya petugasnya dari kecamatan Gantar. Biar lebih mudah mereka untuk mengenali daerahnya. Iya, dan biasanya petugas kami itu juga dibekali dengan surat tugas. Ya, jadi surat tugas itu sebagai ininya mereka, sebagai bukti bahwa legalitasnya mereka. Nah, walaupun mereka sudah berbekal surat tugas, tetap sih biasanya kami minta mereka untuk lapor dulu ke desa, ke KU gitu, melaporkan kegiatannya, dan juga biasanya ke RT atau RW juga melapor kegiatannya, sehingga biar tidak ada penolakan masyarakat, tidak ada masyarakat yang nanya gitu kan. Kenapa tanya-tanya data gitu kan? Nanya gitu kan, iya. Tapi karena banyak petugas kita ini biasanya udah sering, artinya mereka lama udah kenal tuh dengan masyarakatnya gitu kan. Jadi, tapi tetap gitu loh, saya tetap bilang, saya tetap minta mereka walaupun mereka sudah kenal masyarakatnya, tetap harus mengikuti lapor ke kantor desa dulu, sama lapor ke RT atau RW. Jadi dengan prosedur yang lebih baik ini juga diharapkan menjaga nama baik dari BPS tersebut ya Pak ya. Dan untuk pakaian pun juga kami minta mereka pakaiannya harus rapi gitu. Jadi jangan pakai kaos, jangan pakai celana jeans. Ya tetaplah seperti pegawai kantor gitu kan. Nah, kemudian juga khusus untuk sensus ekonomi 2026 nanti, nah itu biasanya nanti petugas juga akan dibekali dengan stiker. Nah, jadi stiker itu nanti akan mereka tempelkan tuh di rumah yang sudah mereka data, jadi sebagai penanda biar mudah gitu untuk mengidentifikasi mana rumah yang sudah didata, mana yang belum dikunjungi. Iya, dikhawatirkannya gini ya Pak, kalau misalkan walaupun sudah akrab ternyata ada yang memanfaatkan momentum itu, kemudian tiba-tiba ternyata tidak ada izin gitu kan. Betul. Iya, dan tentunya juga untuk masyarakat sendiri wajib waspada ya Pak. Wajib waspada, mohon dikenali mitra BPS ini pakaiannya seperti apa yang sudah disebutkan oleh Bapak Dudi tadi, kemudian juga ciri-ciri mereka seperti apa, apakah membawa stiker juga untuk ditempelkan di rumah dan lain sebagainya. Stiker itu khusus sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini tapi kalau untuk yang biasa tidak ada stiker, tapi mereka dibekali dengan surat tugas. Untuk surat tugasnya mungkin masyarakat bisa cek surat tugas dengan KTP-nya. Ya benar nggak namanya kan, antara nama di KTP dengan surat tugas sama fotonya bisa dilihat. Kalau misalkan saya datang ke rumah ibu ya Bu, hati-hati, saya nggak bawa dan data gitu kan. Itu dia. Nah, berarti kalau misalkan tadi kan kepada dari mitra tugas ini, mohon maaf, mitra BPS ini menanyakan data kepada pelaku usaha atau kepada masyarakat di daerah tersebut. Kira-kira data apa sih Pak yang nggak boleh diminta sama petugasnya? Data yang nggak boleh diminta sama petugas itu, yang boleh diminta biasanya datanya ini ya, data apa tuh ya?
Kalau misalnya nanya status mungkin ya. Status udah kalian tahu belum? Wah, ini kayaknya tugasnya ini nih. Usaha Lagi nyari ini. sekalian ya, nyari Tapi jodoh. memang walaupun kami ya ada punya Iya. status itu sebenarnya. Oke. Status. Jadi ada kuesioner yang dibawa oleh petugas atau berupa aplikasi ya bisa. Jadi bisa nanti masyarakat itu ngecek benar nggak itu ternyata di aplikasi atau ada di kuesioner kalau mereka bawa kuesioner biar dicek. Jangan nanti mereka ngalang sendiri itu. Iya, Jadi selama pertanyaannya. itu ada di aplikasi, berarti itu memang Berarti tugas mereka. petugas, iya. Ya sesuai tuh dengan yang Oke, yang kami oke. minta. Tapi Tiba-tiba- kalau di luar dari aplikasi, ya itu mungkin mau pendekatan kan, PDKT-an. pendekatan. Betul. Ini bahaya ya, apalagi kalau petugas sensusnya ini muda, petugas sensusnya, Iya. mitra BPS-nya muda, terus yang Single lagi ya, Iya. aduh. Yang dikunjungi, Itu yang waduh, bahaya, Pak. yang diincar nih. Nanti pertanyaannya nih berakar gitu kan. Oke. Oke ya. Jangan serius-serius banget ya pemirsa. Tapi isinya serius insya Allah. Oke, mungkin lanjut ya Pak ya. Kalau dari pasar platform digital semua diakui dan sekarang ekonomi juga tidak hanya soal toko dan pasar tapi juga soal konten kreator dan marketplace. Nah, ini menarik sekali pembahasannya ya. Bagaimana sensus ekonomi 2026 ini memotret pelaku ekonomi kreatif seperti studio foto, mungkin konten kreator dan event organizer. Ya. Kira-kira dari Pak Hendy, mangga Pak. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan ya, Iya. salah satu tujuan sensus ekonomi itu kan untuk mengetahui terkait ekonomi digital. Dan ini menjadi tantangan untuk sensus ekonomi 2026 tahun depan, Pak. Jadi karena memang sensus kita ini kan dilaksanakan oleh BPS melalui wawancara ya, oleh petugas. Dan ekonomi digital ini kebanyakan itu memang tidak kasat mata gitu. Iya. Apalagi konten kreator kan nggak ada fisiknya gitu Iya. kan. Adanya kalau yang fisiknya ada tuh biasanya ya retail, pedagangan ya, pedagangan yang bukan online ya. Kemudian toko-toko, warung makan dan seterusnya. Nah, ini yang tantangan buat BPS dan menjadi concern kita untuk bisa melatih petugas dengan baik ya. Melatih petugas dengan baik sehingga mereka bisa menanyakan secara lengkap ya. Kalau bahasa kita tuh probing ya. Bahasa detektif gitu ya, Yeah. mengidentifikasi ya. Menanyakan betul-betul kepada responden untuk bisa tergali seluruh apa yang menjadi usaha mereka gitu ya. Karena bisa jadi di rumah tersebut nggak kelihatan usahanya, tapi Iya. bisa jadi dia menjadi pelaku usaha, Pelaku usaha, terutama betul. ekonomi digital. Konten kreator itu masuk usaha. Iya. Apakah misalnya hanya affiliate Affiliate dari TikTok. salah satu Nah, Shopee, TikTok Shopee, kayak TikTok gitu. itu kan sebenarnya nggak jelas ya. Iya. Dia hanya istilah menumpang untuk menjualkan, Merepost, iya. merepost, menumpang untuk menjualkan. Dia tidak punya modal kan? Iya, betul. Modalnya modal tenaga waktu kan. Iya. Tapi itu dalam proses DPS konsep dalam sensus ekonomi itu masuk dalam usaha gitu. Ya itu yang harus kita gali di saat pendataan. Itu yang pertama. Memang tantangannya adalah bagaimana para petugas bisa menggali. Yang kedua tentunya para responden juga ya. Masyarakat itu jujur menyampaikan informasinya. Karena kalau sudah berbusa-busa petugas bertanya-tanya, tapi kalau dia nggak punya gitu Iya. kan. Padahal dia konten kreator dengan 20 gaji Iya. UMR ya. Itu akhirnya nggak tergali, Mbak. Akhirnya Iya. ini akan merugikan juga buat negara kita atau pemerintah ya, pelaku usaha, karena akan tidak terpotret ekonomi sebenarnya di Indramayu atau di Jawa Barat atau di Indonesia. Itu nggak terpotret karena sebenarnya tantangan kita ini untuk melihat ekonomi saat ini seperti apa ya, karena ekonomi digital ini memang atau ekonomi yang tidak kasat mata ini yang menjadi tantangan untuk kita lihat seberapa besar. Iya. Ya, seberapa besar sih kontribusi mereka terhadap perekonomian baik itu di Indramayu maupun di Jawa Barat maupun di secara nasional. Betul. Jadi seperti itu di data, dan memang nanti tantangan sana kita berusaha untuk para petugas dengan sosialisasi seperti ini. Kita berusaha agar masyarakat itu memahami. Baik, Gitu. insya Allah semoga tersampai ya Pak. Betul. Iya, dan kalau misalkan lokasi kan sudah lokasi fisik sudah pasti marketplace dan juga freelancer ini tidak terdetek ya Pak. Bahkan mereka cenderung tidak memiliki lokasi usaha mereka, hanya melalui gadgetnya
dan juga device-device yang mereka gunakan, tapi tiba-tiba rumahnya Besar. jadi 2 tingkat. Iya. Nah, sebetulnya itu turut senang, turut bahagia gitu ya Pak. Tapi jadi maksudnya kalau misalkan tidak jujur ya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Hendy, sangat merugikan negara kita juga ya Pak ya. Betul. Iya, tapi kalau boleh tahu ruginya nih maksudnya dalam seperti apa contohnya Pak? Jadi negara kita kan setiap tahun nih, bahkan setiap triwulan kita mengukur namanya pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi itu untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian kita dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kalau misalnya dan SNSE ini 2006 itu menjadi benchmark, menjadi benchmark itu sebagai dasar kembali ya, karena sensus itu kan akan